A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Firman-Nya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, adalah sebagai tafsir dari firman-Nya jalan yang lurus, dan merupakan badal atau isim atau kata benda yang mengikuti isim sebelumnya dalam hukum bacaan menurut para ahli nahwu, dan boleh pula sebagai atof bayan, yaitu isim yang mengikuti kepada isim sebelumnya. Wallahu alam. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah orang-orang yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Dia berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما." Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqun, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 69 dan 70. Dan firman-Nya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Artinya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, yaitu mereka yang memperoleh hidayah, istiqamah, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Bukan jalan orang-orang yang mendapatkan murka, yang kehendak mereka telah rusak, sehingga meskipun mereka mengetahui kebenaran namun menyimpang darinya. Bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan sehingga mereka berada dalam kesesatan serta tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran. Pembicaraan di sini dipertegas dengan kata la yang berarti bukan, guna menunjukkan bahwa di sana terdapat dua jalan yang rusak, yaitu jalan orang-orang Yahudi dan jalan orang-orang Nasrani. Juga untuk membedakan antara kedua jalan itu agar setiap orang menjauhkan diri darinya. Jalan orang-orang yang beriman mencakup pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya. Sementara itu orang-orang Yahudi tidak memiliki amal, sedangkan orang-orang Nasrani tidak memiliki ilmu agama. Oleh karena itu, kemurkaan ditimpakan kepada orang-orang Yahudi, sedangkan kesesatan ditimpakan kepada orang-orang Nasrani. Karena orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya berhak mendapatkan kemurkaan, berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Sedangkan orang Nasrani, tak kala mereka hendak menuju kepada sesuatu, mereka tidak memperoleh petunjuk kepada jalannya. Hal itu karena mereka tidak menempuhnya melalui jalan yang sebenarnya, yaitu mengikuti kebenaran. Maka mereka pun masing-masing tersesat dan mendapatkan murka. Namun sifat Yahudi yang paling khusus adalah mendapatkan kemurkaan, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala mengenai diri mereka, yaitu orang-orang Yahudi,
dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60 yang artinya yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat Nasrani yang paling khusus adalah kesesatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan mereka dalam surat Al-Maidah ayat ke-77 yang artinya orang-orang yang telah sesat dahulunya, yaitu sebelum kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 77. Masalah ini banyak disebutkan dalam hadis dan athar dan hal itu cukup jelas. Catatan atau kesimpulan dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat yang terdiri dari 7 ayat ini mengandung pujian, pemuliaan, dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala melalui penyebutan Asmaul Husna miliknya, disertai dengan adanya sifat-sifat yang maha sempurna, juga mencakup penyebutan tempat kembali manusia, yaitu hari pembalasan. Selain itu berisi bimbingan kepada para hambanya agar mereka memohon dan tunduk kepadanya, serta melepaskan upaya dan kekuatan diri mereka untuk selanjutnya secara tulus ikhlas mengabdi kepadanya, mengesahkan dan menyucikannya dari sekutu atau tandingan. Juga berisi bimbingan agar mereka memohon petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, serta menetapkan mereka pada jalan tersebut, sehingga ditetapkan bagi mereka untuk menyeberangi jalan yang tampak konkret pada hari kiamat kelak menuju ke surga di sisi para nabi, as-siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Surat Al-Fatihah ini juga mengandung targhib atau anjuran untuk mengerjakan amal soleh agar mereka dapat bergabung bersama orang-orang yang beramal soleh pada hari kiamat kelak, serta mengingatkan agar mereka tidak menempuh jalan kebatilan supaya mereka tidak digiring bersama penempuh jalan tersebut pada hari kiamat, yaitu mereka yang dimurkai dan tersesat. Yang kedua, seusai membaca Al-Fatihah, disunnahkan bagi seorang untuk mengucapkan amin. Boleh juga mengucapkan amin dengan alif dibaca pendek. Artinya adalah, ya Allah, kabulkanlah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi dari Wa'il bin Hujur, katanya, aku pernah mendengar Nabi SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Sedangkan menurut riwayat Abu Daud, beliau meninggikan suaranya. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan. Hadits ini diriwayatkan juga dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Berkata Ibnu Katsir, sahabat kami dan lain-lainnya mengatakan, disunnahkan juga mengucapkan amin bagi orang yang membacanya di luar solat, dan lebih ditekankan bagi yang mengerjakan solat, baik ketika munfarid, solat bersendirian, maupun sebagai imam atau makmum, serta dalam keadaan apapun, berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Jika seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosanya yang telah berlalu. Ada yang mengatakan, artinya barang siapa yang waktu ucapan aminnya bersamaan dengan amin yang diucapkan malaikat, ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya bersamaan dalam pengucapannya, dan ada yang berpendapat kebersamaan itu dalam hal keikhlasan.
Mayoritas ulama mengatakan bahwa makna amin itu adalah ya Allah perkenankanlah untuk kami. Para sahabat Imam Malik berpendapat bahwa seorang imam tidak perlu mengucapkan amin, cukup makmum saja yang mengucapkannya. Berdasarkan pada hadis riwayat Imam Malik dari Abu Saleh dari Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa idza qala yakni al-imam waladdallin faqulu amin. Jika seorang imam telah membaca waladdallin maka ucapkanlah amin. Para sahabat kami telah berbeda pendapat mengenai jahar atau suara keras bagi makmum dalam mengucapkan amin dalam solat jaharnya. Kesimpulan dari perbedaan pendapat itu bahwa jika seorang imam mengucapkan amin maka makmum harus serempak mengucapkannya dengan suara keras, dan jika sang imam telah mengucapkannya dengan suara keras, menurut pendapat yang baru menyatakan bahwa para makmum tidak mengucapkannya dengan suara keras. Pendapat yang terakhir ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Imam Malik, karena amin tidak merupakan salah satu bentuk zikir sehingga tidak perlu dikeraskan sebagaimana halnya zikir-zikir solat lainnya. Sedangkan pendapat yang lama menyatakan bahwa para makmum juga perlu mengucapkannya dengan suara keras. Hal itu merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan sebuah riwayat yang lain dari Imam Malik. Wallahu a'lam bishawab.